Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang air kolam ikan. Mungkin beberapa dari teman-teman bertanya-tanya kenapa saya selalu menggunakan air kolam ikan untuk melakukan perawatan, terutama dalam hal menyiram tanaman dan juga pelarutan pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk kimia. Mungkin ini juga sudah menjadi rahasia umum bagi teman-teman yang hobi berkebun, bahwa air kolam ikan itu bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Dari mana kita tahu air kolam ikan itu bisa kita pakai sebagai pupuk organik? Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat. Ikan makan lalu mengeluarkan kotoran itu menghasilkan amonia. Atau makanan ikan yang tidak dimakan ataupun yang sisa dan mengendap di dalam kolam ataupun akuarium itu juga bisa mengeluarkan amonia. Nah, karena ada amonia ini, muncullah bakteri pengurai yaitu nitrit. Nah, karena ada nitrit, muncul bakteri pengurai selanjutnya yaitu nitrat. Dan nitrat inilah yang diperlukan oleh tanaman. Terkadang orang suka salah paham bahwa tanaman itu butuh kotoran ikan. Padahal bukan kotoran ikan yang kita perlukan dari air kolam ini, tetapi nitrit yang terkandung di dalam air kolam ikan, seperti itu. Sebenarnya konsep ini tidak jauh beda dengan konsep aquaponik ya teman-teman. Yang membedakan adalah ya ini airnya saya ambil untuk menyiram, tetapi kalau di aquaponik itu airnya terus berputar. Jadi pompa menaikkan air ke paralon-paralon yang sudah tersusun, nanti air yang mengandung nitrat itu akan diserap oleh akar tanaman. Dan secara tidak langsung akar tanaman akan memfilter kondisi air yang tadinya butak atau keruh bisa dibuat akar menjadi jernih. Kejernihan air pada kolam atau akuarium itu semua tergantung ya teman-teman. Tergantung dari banyaknya ikan di kolam, lalu tergantung seberapa banyak teman-teman memberi makan ikan, tergantung seberapa sering teman-teman memberi pakan ikannya, dan tergantung seberapa banyak filterasi yang dibutuhkan. Kalau teman-teman punya kolam dan kolamnya diisi oleh banyak ikan, teman-teman hanya mengandalkan akar tanaman untuk membuat kolam teman-teman bening, itu tidak akan bisa ya teman-teman. Itu memerlukan filterasi lain seperti Jepmet untuk menyaring kotoran yang besar atau kasar, lalu ada biomedia itu untuk menyaring kotoran yang medium, lalu ada filter floss untuk menyaring kotoran yang kecil. Nah, nanti yang tidak terlihat, kotoran yang tidak terlihat itu akan disaring oleh akar. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu atau teman-teman pernah melihat, ada beberapa orang yang memelihara ikan, tetapi sistem filterasinya menggunakan bebatuan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari bebatuan itu? Selain untuk menjernihkan, jadi bebatuan itu berfungsi sebagai rumah bakteri. Nah, bakteri yang dimaksud ini adalah bakteri baik ya teman-teman. Nah, untuk kolam saya yang ini, saya tidak menggunakan bebatuan, tetapi saya menggunakan biomedia. Di biomedia ini, itu dia berfungsi sebagai penyaring kotoran yang medium, lalu dia juga bisa berfungsi sebagai rumah bakteri, karena terdapat banyak pori-pori ya teman-teman di dalam medianya itu. Jadi saya tidak perlu menggunakan batu lagi. Ya sebenarnya kalau mau menggunakan batu juga boleh, tapi tidak apa-apa. Tos ikan yang saya pelihara di sini, ikannya masih kecil-kecil ya teman-teman. Di sini saya gunakan ikan karena yaitu tadi saya ingin membuat pupuk organiknya. Dan kalau cuman saya isi air doang, takutnya nyamuk ya teman-teman.
Dan ikan yang dipelihara bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pelihara ikan konsumsi, nggak apa-apa. Teman-teman mau melihara ikan hias juga nggak apa-apa. Yang penting airnya yang kita butuhkan untuk proses pemupukan tanaman, teman-teman. Terus gimana kalau misalnya kolamnya tidak memiliki filtrasi? Ya nggak apa-apa. Soalnya yang penting teman-teman bisa mengatur kejernihan air ya, supaya tidak terjadi amonia bloom. Apa itu amonia bloom? Amonia bloom adalah penumpukan amonia di dasar kolam ya. Terjadinya amonia bloom itu dapat mengakibatkan ikan-ikan teman-teman itu mati. Jadi teman-teman harus sering-sering untuk menyiram tanaman dengan menggunakan air kolam. Seperti itu. Karena secara tidak langsung, kalau teman-teman sering menggunakan air kolam, teman-teman sama aja kayak menguras air kolam itu sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kolam saya. Ketinggian airnya sudah mulai menipis ya, ada di setengah tinggi kolam. Nah, kalau sudah seperti ini, saya memulai pengisian air baru biasanya. Dan proses ini saya ulangi terus-menerus. Dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau ikannya stres atau apa, karena air yang berkurang dari kolam itu tidak sampai 75% ya teman-teman. Jadi saya anjurkan itu pengisian air baru kalau misalnya air sudah ada di tengah-tengah tingginya dari kolam ya, atau berkurang 50% ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai air kolamnya sampai cetek banget gitu kolamnya, nah itu nggak boleh ya teman-teman, ikannya bisa stres. Jadi dengan 50% air yang tersisa, itu ketika teman-teman menambahkan air baru, itu bisa mengurangi stres teman-teman. Karena biasanya ikan itu kalau mengalami pergantian air, dia bisa stres. Sama juga tanaman. Tanaman juga kalau misalnya mengalami adanya perubahan pada media tanam, ya dia juga stres, seperti itu. Oke, jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan tentang air kolam ikan ya teman-teman, yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. Dan informasi tentang nitrogen cycle itu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang suka video ini, silakan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa untuk teman-teman menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update mengenai proyek jangka panjang saya memelihara lebah ya teman-teman, dari menyiapkan vegetasi hingga merawat vegetasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.